Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang sesuatu yang saya anggap cukup penting perihal pemupukan, karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang masalah pemupukan. Ada sesuatu hal yang tidak boleh ketika kita melakukan penebaran pupuk atau ketika kita melakukan perawatan pemupukan, karena ketika kita melakukannya maka akan ada efek negatif yang akan diterima dari tumbuh kembang kelapa sawit itu. Nah, apa sih yang tidak boleh dilakukan? Nanti akan kita bahas. Namun teman-teman, sebelumnya seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya, pendapat pribadi saya yang memang sudah saya terapkan, sudah saya alami di kebun saya, kemudian saya tarik kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan pertimbangan, bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, dan semoga ini bisa bermanfaat, amin. Teman-teman, ketika kita berkebun kelapa sawit, pemupukan adalah salah satu faktor yang mendukung dari hasil produktivitas kelapa sawit kita. Tanpa kita melakukan pemupukan, maka hasil produktivitas kebun kita juga tidak akan terlalu baik atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Tentunya pemupukan adalah salah satu faktor yang menyebabkan atau menimbulkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu, kita sebagai petani sawit harus benar-benar paham betul bagaimana tata laksana pemupukan yang baik dan benar, supaya pupuk yang memang sudah kita beli dengan harga yang cukup mahal itu memang benar-benar efektif 100% terserap oleh kelapa sawit kita. Maka dari itu kita harus benar-benar paham betul ilmu dari tata laksana melakukan pemupukan. Baik itu bagaimana kita menggunakan jenis pupuk, terus dosis yang harus kita gunakan, kemudian rotasi yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara penebarannya, serta apa hal yang memang tidak boleh kita lakukan dalam melakukan perawatan pemupukan. Karena teman-teman, kita sebagai petani sawit kecil, terutama yang hanya memiliki lahan yang tidak begitu banyak, atau memang kita petani mandiri atau petani pribadi, tentunya kita harus bisa mengejar efisiensi biaya, karena tentunya kita ingin mendapatkan hasil yang memang benar-benar maksimal. Maka dari itu jangan sampai pupuk yang memang kita beli dengan harga yang mahal tadi kita buang dengan sia-sia. Oleh sebab itu teman-teman, perhatikanlah karakteristik pupuk yang akan kita tebar, jenis pupuk yang akan kita tebar itu karakteristiknya seperti apa, kemudian waktu penebaran yang baik itu seperti apa, sehingga pupuk yang kita tebar ini memang benar-benar efektif untuk tanaman kelapa sawit kita. Karena teman-teman, pupuk ini memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah mudah menguap, kemudian mudah larut, dan yang ketiga itu mudah diserap. Dari ketiga sifat inilah harus kita paham bahwa pemberian pupuk untuk kelapa sawit atau untuk tanaman, terutama pupuk kimia ini, harus memang benar-benar tepat dalam pengaplikasiannya. Karena ketika kita salah tata laksana kita melakukan pemupukan, maka bisa dipastikan pupuk ini berpotensi untuk kehilangan manfaatnya. Misalkan ketika kita salah melakukan penebaran ketika memang diterik matahari yang sangat cukup kering, atau ketika memang di musim kemarau, potensi penguapannya itu akan lebih besar, atau akan kita dapatkan kehilangan manfaat dari pupuk itu akibat dari proses penguapan pupuk tersebut. Tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Atau ketika kita paksakan menabur pupuk di daerah yang tergenang, atau ketika curah hujan yang cukup tinggi, atau ketika lahan kita ini terlalu miring dan itu berpotensi untuk terjadi erosi. Dan tentunya hal-hal tersebut harus kita perhatikan supaya kita bisa membenahi tata laksana kita dalam penebaran pupuk tadi, dan kita mendapatkan efisiensi serta efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan. Dan pengetahuan yang lain teman-teman, kita harus paham betul
dari karakteristik pupuk kimia, bahwa pupuk kimia ini tidak boleh dicampur teman-teman, tidak boleh dilakukan pencampuran untuk melakukan penebaran pupuk. Misalkan masih ada saja yang saya lihat atau bahkan teman-teman yang komen di video saya mengatakan bahwa lakukanlah pupuk ini plus pupuk ini, dalam artian berarti pupuk itu dicampurkan. Nah, ketika pupuk itu dicampurkan, namanya juga unsur kimia, dan kita pahami betul konsep atau prinsip dasar kimia. Ketika satu unsur digabungkan dengan unsur yang lain, maka akan membentuk unsur yang baru, yang tentunya kita tidak bisa menerka apakah unsur yang baru ini bisa bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit kita, atau bahkan cenderung akan membuat sawit kita ini menjadi lebih buruk. Nah, setidaknya pupuk yang kita tebarkan itu manfaatnya akan berkurang atau tidak efektif untuk tanaman kelapa sawit kita. Itu yang perlu kita hindari teman-teman. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita menebarkan pupuk yang kita beli dengan harga yang cukup mahal tadi, semuanya hilang sia-sia dan tidak ada manfaatnya untuk tanaman kelapa sawit kita. Tentu itu yang harus kita hindari ya. Kita apa salahnya mendengarkan pendapat orang lain, supaya memang apa yang kita lakukan ini memang benar-benar bermanfaat atau memang benar-benar baik untuk tumbuh kembang kelapa sawit. Jangan kita terlalu terdoktrin dengan mindset kita, dengan anggapan kita, dengan keyakinan kita bahwa itu benar. Padahal terkadang pendapat orang lain itu juga benar. Nah, selama ini saya selalu memberikan tutorial teman-teman bahwa ketika kita tidak boleh mencampurkan pupuk, namun kita ingin melakukan pemupukan di tempat yang sama atau melakukan penebaran pupuk di waktu yang sama, maka harus dilakukan dengan penebaran pupuk yang berbeda. Misalkan dari piringan sebelah sana itu KCL, piringan sebelah sini urea, sebelah yang satunya lagi itu TSP. Selalu saya berikan tutorial seperti itu ya. Yang saya harapkan bahwa memang pupuk ketika kita ingin melakukan penebaran di tempat ya atau di waktu yang sama, namun bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Karena seperti ini, saya pernah mendengar atau diberitahu oleh adik saya yang bekerja di salah satu perusahaan di Kalimantan bahwa perusahaan di sana melakukan penebaran pupuk dalam jangka waktu yang bersamaan. Jadi 3 pupuk itu dilakukan penebaran dalam tempat yang berbeda. Jadi dilakukan pembenaman teman-teman, atau sistem pocket. Dilakukan pembenaman ya seperti tadi, di sebelah sisi satunya itu TSP, sebelah sisi satunya itu urea, dan sebelah sisi satunya itu adalah KCL. Jadi tiga-tiganya itu dibenamkan di tempat yang berbeda namun dalam hari yang sama. Itu yang dilakukan di perusahaan di sana yang tempat adik saya bekerja. Namun teman-teman, ada komentar dari teman kita yang mengatakan seperti ini. Yang saya tahu tetap nggak bisa begitu Pak. Mau dicampur atau dipisahkan, 3 jenis tadi tetap sama-sama akan terserap. Apalagi unsur Haraka dengan unsur Harape atau bisa dikatakan kalium dan fosfat, ketika dilakukan penebaran bersamaan diserap tanaman, maka unsur P akan menjadi racun. Nah, ini pengalaman atau pengetahuan yang cukup penting teman-teman untuk kita ketahui. Ternyata bisa dikatakan ketika kita melakukan penebaran di waktu yang sama, meskipun di tempat yang berbeda, ketika nanti diserap oleh tanaman secara bersamaan, maka antara unsur K dengan unsur P, maka unsur P-nya ini akan bereaksi menjadi toksik atau menjadi racun yang tentunya nanti akan berakibat buruk untuk tumbuh kembang kelapa sawit kita. Sehingga efek yang paling nyata adalah pupuk yang kita tebarkan yang sudah kita beli dengan harga yang mahal, karena saya selalu orientasinya di harga, orientasinya adalah di ekonomi teman-teman, itu bisa tidak bermanfaat dan tentu itu akan sangat merugikan bagi kita, dan efek biologisnya tentu nanti akan berefek pada tanaman kelapa sawit kita. Mungkin bisa saja tanaman sawit kita itu tidak berbuah atau hanya berbunga atau
terkena penyakit yang lain, ya saya tidak tahu akan efeknya yang kesananya. Namun teman-teman, memang pengetahuan seperti ini perlu kita ketahui supaya memang kita benar-benar efektif dalam penebaran pupuk. Dan setelah saya baca-baca, saya searching bahwa memang jangka penebaran pupuk dari pupuk yang satu ke pupuk yang lain itu minimal 2 minggu teman-teman, atau paling baik itu 3 minggu ke atas. Karena efek dari pupuk yang ada itu memang bisa diserap oleh tanaman dan bisa bermanfaat untuk tanaman itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu lebih. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya, dan saya selama ini saya tidak pernah melakukan penebaran dalam waktu yang bersamaan. Saya selalu katakan bahwa saya melakukan rotasi pemupukan itu selalu 1 bulan sekali. Jadi untuk mempermudah saya, jadi setiap bulan saya lakukan penebaran. Jadi ya bulan pertama itu dolomit, kedua itu TSP, ketiga itu urea, dan yang keempat itu KCL. Nah, dari sini bahwa kita pahami juga, karena fosfat dengan kalium bisa bercampur dan nanti akan membuat salah satunya menjadi toksik, maka harus diselang dengan menggunakan nitrogen terlebih dahulu di bulan yang ketiga. Itulah pengetahuan yang harus kita pahami. Lebih baik kita melakukannya seperti itu supaya kita mendapatkan efisiensi dan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan. Itulah teman-teman, terima kasih buat yang sudah komen, sudah share pengetahuan. Mungkin teman-teman yang memiliki pengetahuan yang memang bermanfaat untuk kita, silahkan di-share di komentar, nanti akan kita bahas bersama. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.